dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan bagian teks yang kita baca ini merupakan bagian lanjutan yang sudah kita mulai dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat keempat pada beberapa waktu yang lalu. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup dalam terang Allah. Hidup dalam terang Allah. Saudara, hidup dalam terang adalah panggilan setiap kita orang percaya. Terang itu menggambarkan kebenaran, menggambarkan kemurnian dan kehadiran Allah. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 ini, disinilah Rasul Yohanes sangat jelas memberikan perbedaan antara hidup dalam terang dan hidup dalam kegelapan. Melalui ayat-ayat yang sudah kita baca, kita akan memahami bagaimana karakter Allah dan pentingnya pengakuan dosa dan cara untuk hidup dalam terangnya. Maka bagian yang pertama yang kita renungkan pada pagi hari ini, Allah adalah terang. Kalau kita melihat di ayat yang kelima, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, frasa Allah adalah terang, di sini Yohanes mengungkapkan sifat Allah dengan metafora terang. Terang dalam kontras Alkitab itu sering digunakan untuk melambangkan kesucian, kebenaran. Kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, di sini menggambarkan tentang kehidupan dan kehadiran Allah. Kalau kita juga bisa membandingkan dalam Yohanes 8 ayat 12 dan juga Mazmur 27 ayat 1. Saudara, terang bukan hanya sebuah atribut Allah, tetapi menggambarkan esensinya. Dia adalah terang secara hakiki tanpa ada celah kegelapan. Kalau kita melihat meneruskan ayat ini, di dalamnya tidak ada kegelapan. Istilah di sini berarti kegelapan di sini artinya kegelapan moral atau spiritual yang identik dengan dosa. Kegelapan di sini berbicara juga ketidaktahuan dan kejahatan. Nah, kalau kita mulai di sini, Allah adalah terang yang sempurna tanpa sedikit pun ketidaksempurnaan, baik dosa atau kejahatan di dalamnya. Ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah benar, suci, dan baik. Artinya Yohanes memberikan pesan di sini bahwa apa yang kita lihat, kita dengar dari Dia, yaitu dari Yesus Kristus, itu menunjukkan bahwa kebenaran tentang Allah sebagai terang bukanlah hasil pemikiran manusia, tetapi merupakan wahyu Allah sendiri. Saudara, dari bagian ini kalau kita melihat, kita memahami bahwa kesucian dan kekudusan Allah adalah standar mutlak dari kebenaran dan kekudusan. Maka di dalam terangnya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya itu dianggap sebagai kegelapan.
Di sini juga kita memahami kontras dengan kegelapan. Terang dan kegelapan tidak dapat hidup berdampingan. Hidup di dalam terang Allah itu berarti meninggalkan kegelapan dosa dan hidup dalam kesucian. Kita juga bisa melihat dalam bagian ini, terang itu sebagai pemimpin. Sama seperti terang fisik yang membimbing seseorang dalam kegelapan. Dan Allah sebagai terang membimbing umatnya kepada jalan yang benar. Maka kalau kita menerapkan bagian ini dalam kehidupan kita, maka marilah kita mengandalkan Allah sebagai terang dalam hidup kita. Jadikanlah Allah sebagai sumber hikmah dan kebenaran dalam setiap persekutuan, dalam setiap keputusan hidup kita. Dan ketika menghadapi situasi yang gelap atau penuh dengan kebingungan, maka kita harus mencari terang itu melalui apa? Melalui doa dan firman-Nya. Selanjutnya kita bisa meneladani atau meniru terang Allah ini. Tentu sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk mencerminkan terangnya dalam hidup kita. Kalau kita membandingkan dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Di situ konsepnya kamu adalah garam dan terang dunia. Maka hidup dalam terang itu berarti menjauhkan diri dari dosa dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Penerapan selanjutnya dalam hidup kita bagian ini adalah kita harus menghindari kegelapan. Mengidentifikasi area di dalam hidup kita, apakah masih berada dalam kegelapan atau masih dibayang-bayangi oleh kegelapan. Maka kita harus berdoa supaya terang Allah ini menyinari hati kita dan memampukan kita untuk mengambil langkah yang tepat, keputusan yang tepat untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Allah sebagai terang adalah sumber kebenaran, sebagai sumber kesucian dan kehidupan. Maka hidup dalam terang Allah itu berarti meninggalkan kegelapan dosa dan berjalan dalam jalannya Tuhan. Maka mari kita membiarkan terang Allah ini memimpin hidup kita. Membiarkan terang Allah ini mengungkapkan dosa-dosa kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Saudara, kita dipanggil untuk mengenal Allah sebagai terang dan hidup dalam terang itu. Maka kehadiran Allah itu harus menjadi kompas moral yang mengarahkan kita. Kehadiran Allah dan firman-Nya itu menjadi kompas kita dalam kerohanian kita. Maka bagian yang kedua, hidup dalam terang Allah itu membawa persekutuan dengan Allah dan sesama. Kalau kita melihat di ayat 6 dan 7. Jika kita berkata bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, jika kita berkata bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, di ayat 6. Di sini sebenarnya Yohanes menunjukkan kontradiksi dalam kehidupan mereka yang mengaku memiliki hubungan dengan Allah tetapi hidup dalam dosa. Saudara, istilah kegelapan di sini menggambarkan gaya hidup yang dipenuhi dosa dan jauh dari Allah. Sedangkan persekutuan itu menunjukkan hubungan yang mendalam dan intim, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Jadi penegasan di sini bahwa klaim memiliki hubungan dengan Allah tidak sah jika seseorang tetap hidup dalam kegelapan, yaitu gaya hidup yang masih dikuasai dosa. Sudah bertobat, sudah hidup di dalam Tuhan, tapi masih hidup dalam arogansi. Masih hidup dalam pemikiran-pemikiran duniawi. Maka dikatakan kita berdusta. Istilah di sini berarti kehidupan seperti itu adalah kebohongan. Mengapa? Karena terang Allah sebenarnya tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Tapi kita melihat di ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang,
Hidup di sini mengacu pada gaya hidup atau pola hidup yang konsisten. Hidup dalam terang itu berarti memiliki gaya hidup yang mencerminkan karakter Allah. Seperti apa? Hidup dalam kejujuran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesucian. Kalau kita melihat frasa sama seperti Dia ada di dalam terang, itu menunjukkan bahwa Allah adalah standar hidup kita. Hidup dalam terang berarti terus-menerus berada dalam hadirat dan kehendak-Nya. Maka di frasa selanjutnya di ayat 7, kita beroleh bersekutu atau beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saudara, ini adalah hasil dari hidup dalam terang. Adalah persekutuan yang sejati dengan Allah dan sesama. Ini juga menunjukkan hubungan yang sehat dengan Allah secara langsung itu memengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Saudara, kalau hubungan kita dengan satu dengan yang lain harmonis, itu sebenarnya sedang menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Tetapi kalau hubungan kita satu dengan yang lain, sebenarnya kita tidak dalam kondisi baik-baik saja, tapi kita sedang bermasalah relasi kita dengan Tuhan. Saudara, bagian ayat ini menegaskan bahwa jangan kita mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi kalau cara hidup kita, cara kerja kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita merenungkan prinsip firman Tuhan ini. Kita sedang berdusta di hadapan Tuhan. Dikatakan kita sedang membohongi Tuhan dalam hidup kita. Sangat disayangkan bukan? Kalau hidup kita masih dalam bagian ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam terang itu membawa hubungan yang harmonis. Tidak hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama orang percaya. Maka persekutuan yang sejati ini hanya mungkin kalau kita didasarkan hidup kita itu pada kebenaran Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-7, kita melihat frasa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus merupakan pusat dari pengampunan dan pemurnian dosa. Ada istilah yang digunakan di sini artinya membersihkan secara total. Darah Yesus adalah sarana utama yang menyucikan kita dari dosa. Menyucikan itu berarti membersihkan secara total, menghapus noda dosa sehingga kita layak dalam terang Allah. Pengampunan dosa memungkinkan kita berada dalam terang Allah meskipun kita jatuh dalam dosa. Namun pengampunan ini juga harus diiringi dengan pengakuan dosa dan pertobatan. Apa yang kita dapatkan dalam bagian ini? Keselarasan antara pengakuan dan tindakan. Hidup dalam terang Allah itu berarti mencerminkan karakter Allah. Seseorang yang mengaku memiliki hubungan dengan Allah tetapi hidup dalam dosa adalah seorang pendusta. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sangat memahami apa itu definisi dosa. Tentu saudara dan saya juga memahami betul resiko atau konsekuensi hidup dalam tabiat dosa. Maka bagian selanjutnya kita melihat di sini ada persekutuan yang sejati. Hidup dalam terang itu menciptakan hubungan yang benar antara manusia dan Allah, serta manusia dengan sesamanya. Maka kebenaran dan kasih itu menjadi dasar dalam hubungan tersebut. Maka terjalinlah hubungan yang harmonis. Di sini juga kita memahami bagaimana peran daripada darah Kristus melalui pengampunan dosa. Melalui darah Kristus itu merupakan dasar utama juga yang memungkinkan kita hidup dalam terang dan menjaga hubungan dengan Allah. Tanpa ini saudara dan saya sebagai manusia tidak dapat mencapai persekutuan dengan Allah. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita hidup selaras dengan pengakuan iman kita. Jangan hanya mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi mari tunjukkan iman itu melalui kehidupan sehari-hari
yang mencerminkan terang Allah. Tentu bagian ini kita harus punya sikap dalam menghindari tindakan, perkataan atau kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mari kita jaga persekutuan dengan orang lain. Hidup dalam terang itu juga berarti menjaga hubungan baik dengan sesama. Maka yang dituntut di sini adalah bersikap jujur, bersikap penuh kasih dan rela memaafkan untuk mencerminkan terang Allah dalam hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita mengatakan, aku mengasihi Allah, tapi orang yang kelihatan saja di depan mata kita tidak mampu kita mengasihi. Saudara, mari kita terus memohon pemurnian daripada Tuhan. Mari kita sadari bahwa meskipun kita jatuh dalam dosa, ada anugerah dari Tuhan Yesus melalui darahnya yang sudah tersedia untuk menyucikan kita. Pengakuan dosa merupakan tindakan. Kejujuran kita merupakan tindakan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Maka hidup dalam terang Allah adalah panggilan bagi setiap kita. Terang Allah itu mengarahkan hidup kita untuk menjauh dari dosa, menjaga relasi kita dengan Allah, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Melalui pengampunan Kristus, melalui darahnya di atas kayu salib, kita bisa terus disucikan dan hidup dalam terang yang memuliakan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam terang itu berarti menjauhkan diri dari dosa dan mendekat kepada Allah. Persekutuan kita dengan Allah itu harus tercermin dalam hubungan kita yang tulus dengan penuh kasih dengan orang lain. Bukan karena ada kemauan kita atau motivasi dari apa yang kita mau lakukan. Tapi ini merupakan hubungan yang tulus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka bagian yang ketiga, hidup dalam terang, itu artinya mengaku dosa, itu membawa pengampunan dan pemulihan. Ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dalam ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara, yang kita lihat di sini adalah ada realitas dosa. Yohanes menegur orang-orang yang menyangkal keberadaan dosa dalam hidup mereka. Dikatakan menipu diri sendiri. Itu berarti hidup dalam kebohongan. Pengakuan dosa bukanlah kelemahan, tetapi pengakuan akan kebutuhan kita akan pengampunan Allah. Sekali lagi, kesadaran kita, pengakuan dosa itu bukanlah kelemahan. Pengakuan akan kelemahan kita itu artinya pengakuan akan kebutuhan kita akan pengampunan Allah. Anugerah Allah dalam hidup kita. Di sini kita melihat ada penolakan akan keberadaan dosa. Dan Yohanes menjelaskan dengan mengatakan bahwa setiap manusia adalah pendosa. Menolak kenyataan ini merupakan tindakan penipuan terhadap diri sendiri. Istilah menipu di sini itu berarti berjalan dalam kesesatan, jauh dari kebenaran. Maka dikatakan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Kebenaran di sini merujuk pada kebenaran Allah yang memimpin seseorang kepada hidup yang benar. Menolak keberadaan dosa itu berarti tidak hidup dalam realitas yang Allah tetapkan. Saudara, yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan dosa di sini digunakan kata mengaku, itu berarti mengakui atau menyatakan secara terbuka dengan setuju bahwa kita bersalah. Saudara, ini tidak mudah. Pengakuan dosa bukan hanya tindakan verbal, saudara, tetapi sikap hati yang tulus ada di dalamnya. Supaya orang melihat mereka sudah damai kok, tidak ada masalah. Bukan. Tapi ini sungguh-sungguh terbuka dan tulus di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan pengampunan?
Kita melihat dari sifat Allah. Allah adalah setia. Artinya dia selalu memegang janjinya untuk mengampuni dosa kita. Allah adalah adil. Ada dua frasa, setia dan adil. Ia adalah setia dan adil. Adil artinya dia benar dalam penghakimannya. Maka pengampunan Allah tidak melanggar keadilannya. Mengapa? Karena dosa sudah dihukum melalui apa? Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Konsekuensi dari hukuman itu sudah ditanggungnya. Maka kita melihat di sini ada pengampunan dan penyucian. Mengampuni itu berarti menghapus atau membebaskan dari hukuman dosa. Menyucikan itu berarti membersihkan hati dan pikiran dari noda dosa, menjadikan seseorang layak di hadapan Allah. Inilah yang Tuhan kerjakan. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, ada pengampunan, janji pengampunan. Pengakuan dosa itu berarti sepakat dengan Allah tentang dosa kita. Ketika kita mengaku dosa dengan hati yang tulus, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita, memurnikan kita. Saudara, kesetiaan Allah itu merupakan janjinya yang tidak pernah gagal untuk mengampuni dosa. Keadilannya ditegakkan melalui apa? Melalui karya Kristus di atas kayu salib. Sehingga dosa-dosa kita tidak lagi dihitungnya. Maka kita tiba di ayat ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, hal yang pertama yang kita lihat, menolak fakta dosa adalah menghina Allah. Mengklaim diri tidak pernah berbuat dosa sama dengan menolak firman Allah yang menyatakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dalam Roma 3:23. Itu berarti menyebut Allah pendusta, sebab firman-Nya adalah kebenaran. Dalam bagian ini dikatakan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, hidup yang menyangkal dosa itu menunjukkan bahwa firman Allah tidak menjadi pedoman dalam hati dan pikiran. Tapi kita juga melihat ada konsekuensi menyangkal dosa. Menyangkal dosa sama dengan membuat Allah menjadi pendusta. Ini menunjukkan bahwa pengakuan dosa itu merupakan elemen yang sangat penting dalam relasi kita dengan Allah. Maka kalau kita melihat bagian-bagian ini, maka kita mendapatkan pembelajaran secara teologis bahwa pengakuan dosa adalah kunci hubungan dengan Allah. Hidup dalam terang Allah melibatkan pengakuan yang jujur tentang dosa. Pengakuan ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kerendahan hati dan kesadaran akan kebutuhan kasih karunia Allah. Allah yang adalah setia dan adil. Pengampunan Allah dijamin oleh karakternya yang tidak berubah. Ia setia terhadap janjinya dan adil karena dosa telah dihukum melalui tindakan karya Kristus di atas kayu salib. Kita juga memahami bahwa penyucian membawa pemulihan. Saudara, pengampunan Allah bukan hanya menghapus hukuman dosa, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengannya, membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Maka kita menerapkan ini dalam hidup kita, harus berani mengakui dosa. Jangan menutupi atau menyangkal dosa. Mari kita mengakui dosa kita secara jujur di hadapan Allah. Ini membuka jalan untuk menerima pengampunan dan pemulihan. Saudara, percaya pada kesetiaan dan keadilan Allah. Ketika kita sudah mengaku dosa, percayalah bahwa Allah akan mengampuni tanpa syarat. Maka jangan biarkan rasa bersalah itu terus menghantui kehidupan kita, sehingga kita tidak move on dari kelemahan itu. Mari kita bersandar pada firman untuk menjauh dari dosa. Firman Allah adalah pelita yang menuntun hidup kita menjauhi dosa. Maka hidupkanlah firman itu di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk melawan godaan dosa. Saudara, mengakui dosa adalah langkah penting untuk menerima pengampunan dan pemulihan. Allah yang setia dan adil selalu siap mengampuni dan menyucikan kita.
Maka jangan biarkan dosa itu menjadi penghalang antara saya dan saudara dengan Allah. Mari kita mengaku dosa kita. Percayalah bahwa pengampunannya dan hiduplah dalam terang yang memuliakan namanya. Maka milikilah hati yang rendah hati untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan tulus. Dikatakan tadi dengan terbuka. Percayalah pada kesetiaan dan keadilan Allah yang selalu siap menerima kita apa adanya. Maka dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5-10 ini kita belajar bahwa di dalam terang Allah paling tidak ada 3 hal. Allah adalah terang. Ini merupakan karakter sebagai sumber kebenaran. Itu harus menjadi dasar kehidupan kita. Hidup dalam terang membawa persekutuan. Gaya hidup yang selaras dengan Allah itu membawa hubungan yang harmonis dengannya dan juga orang lain dengan sesama. Pengakuan dosa itu membawa pengampunan. Hiduplah dalam terang itu melibatkan kesadaran akan dosa dan penerimaan akan pengampunan melalui darah Kristus. Maka pertanyaan untuk kita renungkan tiap-tiap pribadi. Apakah saya dan saudara sudah hidup dalam terang Allah? Atau masih dalam kegelapan yang kita sembunyikan? Bagaimana kita menjaga persekutuan dengan Allah dan sesama dalam hidup, berinteraksi dalam hidup kita? Apakah kita dengan rendah hati, dengan terbuka mengaku dosa kepada Allah setiap saat?